Seperti yang sudah Bapak Ibu ikuti di sesi pertama dan kedua di hari Jumat dan Sabtu kemarin, sama-sama kita sudah belajar mengenai sejarah dan juga gagasan teologis yang tentang Kitab Wahyu ini. Jadi saya review sedikit ya, menurut Richard Bauckham, itu Kitab Wahyu dapat dilihat sebagai nubuat apokaliptis dalam bentuk sebuah surat edaran untuk ketujuh jemaat di Asia Kecil ya, jemaat Efesus, Philadelphia dan lain sebagainya. Yang kita tahu bahwa penulisnya Kitab Wahyu ini adalah Yohanes dari Patmos. Tapi masih diperdebatkan sampai sekarang, kita belum tahu apakah ini sama penulisnya dengan Injil Yohanes atau namanya yang sama. Lalu di hari kedua secara teologis kita belajar bahwa Kitab Wahyu ini menggambarkan tentang Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus dengan segala kuasa dan karyanya bagi umat manusia. Nah, Yesus dengan sebutan-sebutannya digambarkan sebagai yang telah dimuliakan, yaitu Kristus yang telah bangkit dan naik ke sorga dan dengan segala kemuliaannya. Nah, lalu kenapa ditulis dengan gaya sastra apokaliptis penuh dengan simbol-simbol dan metafora-metafora? Ya karena pada masa itu kekristenan dianggap membahayakan pemerintahan Romawi secara politis sehingga pengkabarannya nggak bisa disampaikan secara lugas seperti surat-surat di rasul lainnya. Nah, gaya bahasa tersebut sudah lazim bagi masyarakat masa itu, jadi tetap mudah dimengerti makna pesan yang terkandung di dalamnya. Namun bagi kita yang hidup di 2000 tahun kemudian, ya sangat sulit memahaminya dan sering salah dalam merepresentasikannya. Nah, yang paling umum adalah Kitab Wahyu ini dianggap sebagai kitab tentang akhir zaman. Nah, pada malam hari ini bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Bambang Subandrio, kita akan mengungkap segala nubuatan yang ditulis dalam Kitab Wahyu ini. Baik, untuk Mbak Pendeta Bambang Subandrio, dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk memaparkan materi. Terima kasih, Mbak Eca. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan lanjutkan pergumulan kita dengan kitab yang tidak mudah untuk dipahami ini. Bahan yang terakhir ini sebenarnya terbanyak di antara 3 bahan yang sudah kita bicarakan. Oleh sebab itu mungkin nanti saya akan berusaha secara cepat sebab setelah saya ringkaskan masih ada 33 slide gitu. Tapi nanti mana yang kurang penting tentu akan saya loncati saja. Nah, ketika kita berbicara masalah Kitab Wahyu, kita pertama-tama bertolak dari kemarin yang sudah kita singgung, ada 3 cara pandang dalam memahami Kitab Wahyu, dan ini akan menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda terhadap Kitab Wahyu itu. Ini mengulang yang kemarin, pandangan profetis, pandangan spiritualistis, dan pandangan historis kritis. Ini kalau secara garis besar. Nah, pandangan profetis sendiri itu ternyata juga tidak tunggal. Sebab pandangan profetis itu ada pandangan profetis yang preteris, ada yang futuris, dan ada yang historisis. Yang preteris menganggap Kitab Wahyu itu sebagai nubuat yang telah digenapi pada abad pertama. Berarti sebenarnya hanya menceritakan masa lalu yang sudah selesai. Sekalipun itu nubuat dalam pandangan profetis aliran preteris. Kemudian pandangan futuris, profetis yang futuris, menganggap Wahyu merupakan nubuat tentang akhir zaman yang digenapi kelak pada saat parusia, pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Dan yang ketiga adalah pandangan historisis, bukan historis kritis tapi historisis, menganggap Wahyu adalah nubuat tentang apa yang akan terjadi dalam kurun abad pertama hingga terjadinya parusia. Nah, ketiga-tiganya ini di dalam praktek sering kita temukan dalam jemaat.
Ada yang menganggap apa yang ditulis di kitab Wahyu itu sudah sebagian besar dipenuhi di abad pertama. Ada juga yang menganggap bahwa itu nubuat tentang akhir zaman. Tapi ada juga yang menganggap bahwa rentang abad pertama sampai parusia itu adalah penggenapan Wahyu. Nah, untuk yang ketiga ini yang historisis, lazimnya terjadi cocokologi. Artinya peristiwa-peristiwa gini cocok-cocokkan dengan ayat. Nah, kita berada di pihak yang mana? Silahkan, karena ini pandangan ini memang berbeda-beda. Nah, sedangkan pandangan spiritualis itu adalah pandangan yang berpendapat bahwa pesan-pesan kitab Wahyu hanya dapat dipahami secara spiritual atau secara rohani dengan mencari makna yang tersembunyi di balik setiap kata secara alegoris. Jadi setiap ungkapan, setiap terminologi dalam Wahyu berusaha dipahami secara spiritual, dicari-cari makna alegorisnya. Nah, lazimnya lambang-lambang yang ada dipahami sesuai dengan dogma atau ajaran gereja. Jadi dalam hal ini ajaran gereja sering dipakai menjadi kacamata atau sebagai kacamata di dalam memahami Wahyu. Dan lambang-lambang itu dicari makna spiritualnya sesuai dengan doktrin gereja. Tapi tidak tertutup kemungkinan pemaknaan alegoris lebih didasarkan pada pendapat penafsir sendiri. Menurut hemat saya ini artinya secara alegoris. Seorang penafsir kadang-kadang ya berpendapat menurut apa yang dianggap benar begitu. Ini pandangan spiritualis. Sedangkan pandangan historis kritis menempatkan Wahyu itu sebagai suatu kitab yang hanya dapat dipahami dengan melakukan analisis historis kritis atas latar belakang atau atas konteks penulisannya. Dan konteks ini tentu multidimensional. Konteks sosial politik, konteks sosio-religius, konteks sosiokultural. Nah, dalam memahami kitab Wahyu, maka Wahyu diletakkan di dalam konteksnya yang multidimensional itu dan dicoba dianalisis secara kritis. Secara kritis terlihat bahwa kitab Wahyu berbeda dengan sastra apokaliptik abad pertama pada umumnya sebab Wahyu bukan pseudonim. Pseudonim itu nama samaran atau nama alias. Tidak. Tapi Wahyu menyebut, penulisnya itu menyebut dirinya, ya Yohanes itu. Dan juga ditujukan kepada alamat konkret, yaitu ketujuh jemaat Asia Kecil. Artinya bukan fiksi dan bukan pseudonim menggunakan nama samaran. Tapi benar-benar dari penulis real untuk jemaat yang real. Wahyu penuh ungkapan eskatologis apokaliptis. Ini menggambarkan gerakan apokaliptis dalam suasana penganiayaan di luar Palestina. Jadi kondisinya memang kondisi penganiayaan, tapi yang terjadi di luar Palestina. Dalam pandangan historis kritis, Wahyu ini merupakan contoh paling jelas terjadinya interaksi yang demikian kompleks antara sejarah, mitos, pemberitaan, dan paranaisis. Artinya, Wahyu juga dilatar belakangi oleh sejarah konkret. Ungkapan-ungkapannya juga sebagian diambil dari mitos-mitos atau bahkan mitologi. Tapi di dalamnya juga ada pemberitaan, ada kerigma, dan juga ada nasihat-nasihat terapan atau paranaisis. Jadi Wahyu merupakan sastra yang merupakan interaksi yang begitu kompleks antara sejarah, mitos, pemberitaan, dan paranaisis. Ini ketiga cara pandang di dalam mendekati Wahyu yang tentu saja akan menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda. Nah, sekarang memahami kitab Wahyu tidak terlepas dari simbolisme yang ada di dalam kitab Wahyu.
gambaran-gambaran dan simbol-simbol yang digunakan di dalam kitab Wahyu lebih merupakan fantasi daripada realitas. Jadi itu fantasi, fantastik sekali yang digambarkan itu. Dan bahasanya bersifat samar, metaforis, serta simbolis. Simbol-simbol tersebut tidak diambil dari dunia modern, melainkan dari bahasa, pengalaman, dan budaya purba. Nah, ini kesenjangan yang mempersulit kita. Karena itu bukan dari alam kita, bukan dari alam berpikir kita juga. Tetapi diambil dari bahasa, pengalaman, dan kultur pada waktu itu. Sifat simbolis kitab Wahyu sudah tersirat sejak awal. Hal ini tampak dari kata kerja yang digunakan dalam Wahyu 1 ayat 1. Oleh penulis dikatakan bahwa ini semaino, yang secara harfiah berarti menandakan atau memberitahukan atau signify. Kata kerja ini erat berhubungan dengan kata benda semeion, yang berarti tanda atau simbol. Jadi kata kerja semaino itu menunjukkan metode komunikasi yang digunakan untuk memberitahukan suatu kebenaran secara simbolis, figuratif, dan imajinatif. Bukan secara definitif dalam pengertian secara harfiah. Metode seperti ini lazimnya digunakan dalam nubuat. Itu sebabnya banyak orang yang beranggapan wahyu itu seluruhnya nubuat. Tetapi menurut hemat saya, bahasanya yang bahasa nubuatan. Tetapi isinya tidak semuanya nubuat. Sebab juga berkaitan dengan masalah-masalah konkret yang dihadapi oleh jemaat konkret. Kata semaino dalam bahasa Yunani merupakan istilah teknis yang menyiratkan komunikasi ilahi kepada manusia dalam terminologi simbolis. Itu satu istilah teknis. Kalau wahyu dibuka dengan peringatan oleh penulisnya bahwa ini adalah semaino, maka ini menyiratkan komunikasi ilahi kepada manusia di dalam terminologi simbolis. Karena itu, maksud yang sebenarnya kadang-kadang tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh orang-orang modern yang sudah berada jauh dari peristiwanya. Tempoh hari sudah saya katakan bahwa kita ini sudah remote, jauh, baik dari soal waktu maupun alam berpikir maupun konteks kulturalnya. Sudah 2000-an tahun. Nah, ini yang menambah kesulitan kita memahami simbolisme di dalam Wahyu. Mengapa Yohanes menggunakan sastra apokaliptik yang penuh dengan metafora? Kemarin ada yang bertanya. Sebenarnya ada 3 alasan. Yang pertama, sebagai perlindungan bagi penerimanya. Artinya, supaya penerimanya itu aman, gitu. Diproteksi dengan bahasa simbolik itu. Simbol-simbol yang digunakan dimengerti oleh para penerimanya, namun tidak dimengerti oleh pihak lain. Dengan demikian, pesan-pesan yang disampaikan hanya dapat dipahami oleh penerimanya dan tidak dipahami oleh pihak lain. Hal ini penting untuk melindungi jemaat agar tidak menjadi sasaran penganiayaan. Yang mengerti persis maksudnya ya si penulis dan si penerima. Orang lain tidak mengerti atau paling tidak sangat sulit untuk mengerti. Dan ini memproteksi, melindungi jemaat dari kemungkinan semakin beratnya penganiayaan yang harus mereka terima. Alasan kedua, simbol-simbol yang digunakan merupakan ilustrasi efektif bagi jemaat penerimanya. Simbol berfungsi sebagaimana gambar. Ia dapat menuturkan ribuan kata dan ribuan makna. Jadi simbol itu lebih kaya dari sekadar kata-kata lugas. Sebab mengandung pengertian-pengertian yang lebih luas di belakangnya. Bagi jemaat waktu itu, 7 jemaat di Asia Kecil, ini justru memperjelas maksud atau pesan-pesan yang hendak disampaikan oleh Yohanes Patmos itu.
Tapi bagi kita menjadi sulit. Alasan ketiga, banyak simbol sudah digunakan secara tradisional oleh komunitas orang percaya dengan makna idiomatik. Maaf, ini idiomatik ya, K seharusnya. Jadi ungkapan simbolik itu sudah memiliki makna idiomatik gitu. Hal ini akan mempermudah jemaat penerimanya memahami pesan-pesan yang disampaikan dalam rasa bahasanya sendiri. Jadi ada rasa bahasa yang tidak bisa diterjemahkan. Dan itu bagi kita yang sudah sangat jauh dari masa penulisannya juga merupakan kesulitan tersendiri, menimbulkan kesulitan tersendiri. Nah, sebenarnya soal rasa bahasa ini tidak hanya di dalam kitab Wahyu, tetapi kitab-kitab yang lain itu kadang-kadang juga ada rasa bahasa yang tidak terjemahkan, yang tidak dapat diterjemahkan. Nah, oleh sebab itu, para pakar biblika biasanya membandingkan teks-teks kitab suci terjemahan ke dalam bahasa Indonesia itu dengan teks-teks aslinya, supaya dengan demikian kalau ada rasa bahasa yang tak mungkin diterjemahkan, itu bisa lebih dihayati begitu. Nah, itu alasannya mengapa Wahyu ditulis di dalam sastra apokaliptik yang penuh dengan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol dalam kitab Wahyu itu dapat dikelompokkan di dalam 3 kategori. Ini Merrill Tene, ini mencoba mempelajari simbol-simbol dalam kitab Wahyu, dan dia sampai pada kesimpulan rupanya ada 3 kategori. Simbol-simbol kelompok yang pertama, yang secara definitif diberi petunjuk tentang maknanya atau dijelaskan dengan istilah-istilah yang ekivalen. Ada kelompok dalam kategori ini. Simbol-simbolnya secara definitif diberi petunjuk. Apa sih maknanya? Atau dijelaskan dengan istilah-istilah yang ekivalen. Nanti akan kita lihat beberapa contohnya. Simbol kelompok kedua adalah simbol-simbol yang tidak dijelaskan tetapi diambil dari latar belakang Perjanjian Lama. Nah, kalau itu sudah ada dalam Perjanjian Lama, karena para penerimanya orang-orang percaya itu bukan orang-orang yang tidak mengenal Perjanjian Lama, maka akan menjadi mudah dipahami. Kita ingat bahwa para penerimanya ini orang-orang yang juga sudah akrab dengan Perjanjian Lama. Yang ketiga, kelompok ketiga adalah simbol-simbol yang berhubungan dengan penggunaannya dalam kultur saat itu, atau yang dipergunakan dalam sastra apokaliptik pada umumnya, atau digunakan dalam paganisme Yunani waktu itu. Bahkan ada simbol-simbol yang diambil dari dunia kekafiran, dari dunia pagan waktu itu. Tetapi tentu saja diberi makna yang berbeda sesuai dengan iman Kristen. Tapi simbol-simbolnya diambil dari sana. Nah, contoh simbol-simbol kategori pertama, artinya simbol-simbol yang diberi clue, diberi petunjuk. 7 bintang yang diartikan sebagai malaikat dari 7 jemaat, dalam hal ini juga merupakan kata simbolis untuk para pemimpin jemaat. Jadi bintang sama dengan malaikat. Malaikat sendiri sebenarnya simbol, yaitu para pemimpin jemaat. Nah, kalau saat ini ya mungkin yang dimaksud seperti majelis jemaat, itulah. 7 kaki dian itu diberi petunjuk di dalam pasal 1 ayat 20. Yang dimaksud 7 kaki dian adalah 7 jemaat di Asia Kecil. 7 obor menyala-nyala, yaitu 7 roh Allah. Tapi bilangan 7 di sini bukan secara aritmetik bahwa roh itu ada 7, tetapi mengacu kepada Yesaya 11 ayat yang kedua. Artinya, roh itu berkarya sedemikian kompleks yang dinyatakan di dalam 7 aspek.
Bilangan 7 dipahami sebagai lambang kesempurnaan atau kelengkapan. Dan dalam hubungannya dengan Roh Allah, titik beratnya bukan jumlahnya secara aritmetis, melainkan kualitas kesempurnaannya. Roh itu bekerja secara sempurna dan Roh itu sendiri adalah sempurna dan memanifestasikan diri di dalam 7 tindakan. Itu kalau kita baca dalam Yesaya 11 pasal 11 ayat yang kedua. Cawan pedupaan dimaknai sebagai doa orang-orang kudus. Orang-orang yang memakai jubah putih adalah mereka yang telah lolos dari kesusahan besar. Dan karena kesetiaan mereka, mereka telah dibenarkan. Jadi orang yang berjubah putih simbol dari orang-orang yang bertahan sampai akhir, setia sampai akhir, sehingga mereka dibenarkan. Naga besar, si ular tua, itu simbol iblis atau diabolos, atau setan, satanas, yang menyesatkan seluruh dunia. Nah, ini di dalam bahasa Yunani seperti dalam bahasa Inggris, istilah untuk setan itu ada 3. Iblis itu diabolos, kemudian yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan setan itu satanas, dan satu lagi yang diterjemahkan dengan demon dalam bahasa Inggris itu daimonion. Jadi ada diabolos, ada satanas, ada daimonion. 7 kepala binatang adalah 7 gunung. Dalam hal ini gunung sendiri merupakan simbol yang melambangkan kekuasaan kekaisaran Romawi. Nah, ini kan jadi berganda kan. 7 kepala binatang sama dengan 7 gunung. 7 gunung sendiri simbol kekuasaan Romawi. Kemudian 10 tanduk adalah 10 raja. Tentu saja di bawah kekaisaran Romawi itu ada kerajaan-kerajaan kecil. Tetapi tentu menjadi penopang bagi kekuasaan Romawi. Jadi kalau kekaisaran Romawi menganiaya jemaat, tentu raja-raja di bawahnya ikut serta menganiaya jemaat. Contoh simbol kategori kedua, yaitu simbol-simbol yang dilatar belakangi Perjanjian Lama. Dalam pasal 2 ayat 7, 22 ayat 2 ini bisa kita bandingkan dengan Kejadian 3 ayat 22. Artinya pohon kehidupan yang dipakai dalam 2 ayat ini dalam Wahyu diambil dari Kejadian 3 ayat 22. Mana yang tersembunyi? Itu juga diambil dari Perjanjian Lama. Tentu kitab Keluaran banyak sekali berbicara soal mana, karena kitab Keluaran merekam perjalanan Israel melintas padang gurun, keluar dari Mesir untuk menuju Kanaan. Tongkat besi mengingatkan pada tongkat Musa. Bintang timur, kunci Daud, makhluk hidup, 4 penunggang kuda, malaikat yang kuat, binatang pertama yang keluar dari laut, binatang kedua yang keluar dari dalam bumi. Ini semua bisa kita lacak penggunaannya dari Perjanjian Lama. Sehingga dengan melacak penggunaannya dalam Perjanjian Lama, paling tidak kita akan menemukan bayang-bayang pemaknaan dari simbol-simbol itu. Nah, yang tersulit adalah simbol kategori ketiga, yaitu simbol-simbol yang tidak ada presidennya dalam Perjanjian Lama, juga tidak ada petunjuknya untuk mengartikan. Misal saja, Sephos Leuke, batu putih, yang dipergunakan istilahnya di sini Sephos, itu satu batu khusus yang pada waktu itu suka dibuat sebagai semacam medali, dan ini batu yang mahal. Sephos Leuke, Leuke itu putih artinya, jadi batu putih. Tidak sebarang batu, sebab kalau batu biasa itu disebut litos. Ini Sephos dan bukan litos. Stulos atau soko guru atau pilar. Ini juga diambil dari dunia Yunani Romawi dalam kultur
masyarakat saat itu. Ini diambil dari istilah untuk bangunan atau arsitektur bangunan khas Yunani Romawi. Nah, oleh sebab itu harus dimengerti dulu fungsi stulos kalau mau mengartikan Wahyu 3 ayat 12 ini. Eikosi tesares presbyteroi, 24 tua-tua. Ini ternyata tidak ada di dalam Perjanjian Lama, sebab tua-tua Israel itu masing-masing suku diwakili satu. Tapi di sini digunakan eikosi tesares presbyteroi, dan rupanya ini diambil juga dari kultur sosial pada waktu itu. Sfragis itu meterai, dan ini banyak sekali dibicarakan karena nanti di dalam Wahyu ada 7 meterai yang dibuka oleh sang anak domba. Sfragis. Tentu ini perlu dipahami dari konteks kulturalnya. Duo martures, 2 saksi. 2 saksi. Nah, ini diambil dari kebiasaan kultural juga, bahwa persidangan atas seseorang yang menjadi terdakwa itu hanya dapat dilakukan kalau minimal ada 2 orang yang menyaksikan kejahatannya. Nah, ini istilah dari dunia hukum, tetapi diambil untuk simbolisasi kehadiran 2 orang yang sudah meninggal dunia tetapi dipercayai oleh umat Yahudi akan hadir kembali, yaitu Musa dan Elia. Jadi nanti duo martures di sini merujuk kepada Musa dan Elia yang dalam kepercayaan Yudais dipercaya akan bangkit kembali apabila parusia terjadi. Kune peri beblemene ton helion, perempuan berselubung matahari. Nah, hal seperti ini juga harus kita cari penggunaannya di dalam konteks sosio-religius masyarakat Yunani Romawi. Lenos, kilangan anggur. Rupanya ini diambil dari dunia pertanian yang umum, bukan hanya di Israel, tapi di masyarakat pertanian di Kekaisaran Yunani Romawi mengenal kilangan anggur. Kilang anggur. Jadi nanti pemaknaannya akan lebih tepat kalau kita cari asal-usulnya. Limne tu puros, lautan api, sebagai simbol neraka gitu, disebut limne tupuros, lautan api, untuk membayangkan kengerian kalau orang itu berada di luar relasi dengan Allah. Tronos megaleukos, tahta putih yang besar. Tronos itu tahta, mega itu besar, leukos itu putih. Kalau untuk kata benda maskulin, maka kata sifatnya juga maskulin. Sebab tadi ada psephos. Psephos itu kata feminin. Dari leukos menjadi leuke, bentuk femininnya. Tronos ini kata maskulin, kata sifatnya maskulin leukos. Nah, ini hanya contoh simbol-simbol kategori ketiga yang tidak ada presidennya dalam Perjanjian Lama dan tidak ada petunjuk pemaknaannya kecuali harus ditempatkan di dalam penggunaan sosiologis dan sosiokultural masyarakat Yunani Romawi. Mana simbol bilangan? Wahyu itu juga kaya sekali dengan simbol bilangan. Bilangan 2 dihubungkan dengan 2 saksi. Tapi bilangan 2 sangat sedikit digunakan dalam Wahyu. Bilangan 3, ini cukup banyak, digunakan sebagai simbol untuk kehidupan, kebangkitan, kelengkapan atau ketuntasan, dan trinitas. Maka nanti ketika ada simbol bilangan 3,
harus kita lacak pemaknaannya apa yang dimaksud, sebagai simbol apa. Sebab kadang-kadang untuk simbol kehidupan, kadang-kadang untuk simbol kebangkitan, kadang-kadang untuk simbol kelengkapan atau ketuntasan, dan kadang-kadang merujuk kepada Trinitas. Bilangan 4 digunakan sebagai simbol bumi atau seluruh dunia. Bilangan 5 dihubungkan dengan ketetapan, kelengkapan, dan anugerah. Bilangan 6 digunakan sebagai simbol ketidaksempurnaan manusia atau ketidaksempurnaan kehendak manusia. Ini yang paling jelek rupanya bilangan 6 dari sekian banyak bilangan yang sering digunakan di dalam Wahyu. Bilangan 7 digunakan sebagai simbol kesempurnaan atau keseluruhan. Bilangan ini paling sering digunakan di dalam kitab Wahyu. Jadi bilangan 7 itu banyak sekali karena simbol kesempurnaan, simbol keseluruhan, atau simbol kelengkapan. Nah, bilangan 12 kebanyakan digunakan untuk merujuk kepada ke-12 suku Israel, juga sebagai simbol kelengkapan dan simbol keseluruhan. Tetapi biasanya terkait dengan suku-suku Israel. Nah, khusus untuk bilangan 7, ini rupanya paling sedikit kita temukan lebih dari 12 pemakaian. 7 surat untuk ke-7 jemaat. 7 meterai dan 7 sangkakala. 7 malapetaka atau 7 cawan murka Allah. 7 kaki dian. 7 bintang. 7 malaikat. 7 roh. Anak domba dengan 7 tanduk dan 7 mata. 7 obor menyala-nyala. 7 guru, naga berkepala 7 dengan 7 mahkota, binatang berkepala 7, 7 gunung, 7 raja. Jadi banyak sekali bilangan 7 ini digunakan di dalam kitab Wahyu. Nah, terkait dengan simbol bilangan, kita mengenal gematria. Gematria adalah suatu sistem Yahudi tradisional untuk menghitung nilai huruf pada suatu kata atau frasa dengan keyakinan bahwa kata-kata atau frasa-frasa yang bernilai sama mempunyai hubungan tertentu satu sama lain. Hubungan itu dapat pula terjadi dengan usia seseorang, tahun-tahun peristiwa, atau sejenisnya. Jadi bukan hanya masyarakat Jawa yang mengenal Condro Sengkolo atau Suryo Sengkolo. Condro Sengkolo atau Suryo Sengkolo itu adalah frasa atau rangkaian kata yang kemudian dikonversi menjadi bilangan. Nah, orang-orang Yahudi kuno itu juga mengenal gematria, di sana disebut gematria. Gematria itu mengkonversi nilai huruf atau nilai suku kata atau bahkan nilai frasa menjadi bilangan. Meskipun dianggap diturunkan dari budaya Ibrani, sistem ini banyak dipakai dalam teks-teks Yunani, terutama yang berhubungan dengan Kabalah atau mistisisme esoterik Yahudi yang berupaya menyingkapkan pengertian-pengertian mistis yang terselubung di dalam Tanakh. Tanakh itu adalah Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Berarti seluruh kitab Ibrani atau yang sekarang kita kenal sebagai kitab Perjanjian Lama itu disebut Tanakh karena terdiri dari 3 kelompok. Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Nah, bagaimana gematria ini digunakan? Nih, modelnya seperti ini. Alef bernilai 1. Beth bernilai 2. Gimel bernilai 3. Ini kalau abjad Ibrani. Daleth bernilai 4 dan seterusnya. Masing-masing huruf memiliki bobot nilainya. Nah,
Yang baris pertama itu betul-betul Alef 1, Beth 2, dan seterusnya. Tetapi begitu baris kedua, ini dikalikan 10. Yod itu berarti 1 kali 10, 10. Kaf itu berarti 2 kali 10, 20. Lamed itu 3 kali 10, berarti 30, dan seterusnya. Kelompok berikutnya, Kof, Res, Sin, dan Tau, itu dikalikan 100 nilainya. Berarti Kof itu 1 kali 100, 100. Res itu 2 kali 100, 200, dan seterusnya. Dan kelompok yang terakhir, ini juga dikalikan 100. Oh, rupanya ini ke double ya. Final, kaf final itu maksudnya kaf yang ditulis di belakang sebagai huruf paling belakang. Sebab kalau ditulis di tengah, kaf itu tidak seperti ini, tapi seperti ini. Kaf. Terus kemudian mem final, maksudnya mem yang ditulis di akhir huruf, ini bobotnya 600. Beda dengan mem yang berada di awal atau di tengah. Ini bobotnya 40. Kemudian nun yang ditaruh di belakang di huruf terakhir sebuah kata itu bernilai 700. Sedangkan nun kalau di awal atau di tengah bernilai 500 dan seterusnya. Ya, ini di dalam abjad Ibrani yang dikonversi ke huruf menurut perhitungan Yudaisme kuno. Ternyata konversi huruf itu juga terjadi di huruf Yunani. Bukan hanya huruf Ibrani. Nah, ini huruf Yunani. Alfa nilainya 1, beta 2, gamma 3, dan seterusnya. Ini rumus yang dimiliki dalam gematria. Nah, apa hubungannya dengan wahyu kalau begitu? Nah, kita seringkali menemukan bilangan 666 dalam wahyu. Dan orang seringkali ketakutan dengan bilangan 666 itu. Sebenarnya kalau dari aturan gematria Ibrani, Neron kaisar, tetapi karena kata-kata Ibrani itu semula seperti Arab gundul, tidak ada vokalisasi, maka hanya huruf matinya yang ditulis. Jadi nu, ro, wau, nu lagi. Aduh, tunggu dulu. Nah, ini dibaca Neron. Terus ini kof, esh, sha, dan ro, kaisar. Neron kaisar. Nah, kalau dihitung dari nilai konversinya, maka ditemukan 666. Oleh sebab itu, binatang 666 di dalam wahyu itu seringkali dihubungkan dengan nama Nero, Kaisar Nero. Karena begitu kejamnya, maka bilangan 666 seringkali dianggap sebagai simbol iblis. Sebenarnya bukan iblis beneran, tetapi Nero itu saking kejamnya sampai seperti iblis. Kalau ditulis dalam ejaan Latin, ini nu yang terakhir ini hilang, oleh sebab itu berkurang 50 sehingga ditemukan bilangan 616. Oleh sebab itu nama Nero itu kadang-kadang gematrianya ditemukan 666 atau 616 karena perbedaan penulisan antara penulisan dalam ejaan Ibrani dan dalam ejaan Latin, sekalipun hurufnya huruf Ibrani. Nah, nama Yesus sekarang. Yesus itu dalam abjad Yunani ditulis karena tidak ada huruf Y dalam dalam abjad Yunani, maka diganti iota. Iota, eta, sigma, omikron, upsilon, dan sigma di akhir.
Sigma itu kalau di tengah seperti ini bentuknya, tapi kalau di akhir seperti S kita, hanya kepalanya lebih besar. Nah, Yesus kalau dengan konversi abjad Yunani, iota 10, eta 8, sigma di tengah 200, omikron 70, upsilon 400, sigma 200 di jumlah 888. Sehingga 888 seringkali dianggap simbol nama Yesus yang berlawanan dengan 666. Nah, mana tadi kok tiba-tiba meloncat? Iya. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah mulai masuk dalam masuk memahami nubuatan dalam Wahyu. Yang saya maksud contoh ini sebenarnya adalah pasal 1 ayat yang sebentar. Saya lupa mencantumkan ayatnya. Itu Wahyu mulai pasal 1 ayat 12 atau ayat 9 tepatnya sampai dengan ayat 16. Jadi Yohanes di Pulau Patmos. Bagaimana hal ini dipahami? Pertama, Yohanes dalam menulis Wahyu menyebut dirinya saudara sekutu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berarti Yohanes itu seorang pemimpin jemaat yang memimpin ketujuh jemaat di Asia Kecil, menempatkan diri bukan sebagai bos, tapi saudara sekutu jemaat. Ini mengingatkan kita bahwa pemimpin jemaat itu mestinya menempatkan diri sebagai saudara sekutu dengan jemaatnya. Baik dalam kesusahan, dalam kerajaan, yang dimaksud adalah sebagai warga negara kerajaan Allah. Dan juga di dalam ketekunan menantikan Yesus. Ia dibuang di Pulau Patmos. Alasannya adalah karena kesetiaan kepada Yesus. Pada hari Tuhan dikuasai oleh Roh. Nah, ini hari Tuhan. Ini juga menimbulkan perdebatan di dalam memahami Yohanes pasal 1 ayat 9 ini tadi. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi alasannya kenapa Yohanes dibuang di Pulau Patmos itu adalah karena kesetiaannya bersaksi tentang nama Yesus. Karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, pada hari Tuhan, ketika ia dipenjara, dikuasai oleh Roh. Artinya apa? Banyak macamnya orang menafsirkan hari Tuhan. Ada yang mengatakan, oh yang dimaksud hari Minggu. Yohanes menerima penglihatan itu pada hari Minggu. Karena hari Tuhan itu hari Minggu. Ya itu kan bagi kita saat ini. Bagi gereja saat itu belum menyebut hari Minggu hari Tuhan. Ada juga yang berpendapat, oh ini satu gambaran di hari kiamat kelak. Sebenarnya secara sederhana, ya pada hari yang dikehendaki Tuhan itulah Yohanes dikuasai oleh Roh, diberi penglihatan oleh Roh. Nah, yang memberikan penglihatan itu suaranya nyaring seperti sangkakala. Apa yang dimaksud suaranya nyaring seperti sangkakala? Ya ini maksudnya pesan dari
Allah sendiri yang tidak mungkin untuk disembunyikan, yang tidak mungkin untuk tidak didengar. Dan itu yang harus disampaikan kepada jemaat. Ditujukan untuk ketujuh jemaat. Ini contoh kalau kita menafsirkan apa sih sesungguhnya wahyu itu. Oh, Yohanes seperti ini loh waktu melahirkan kitab wahyu itu. Sebagai saudara sekutu jemaat yang berada dalam kesusahan, sebagai warga negara kerajaan Allah yang tekun menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, yang sedang dibuang di Pulau Patmos, yang suatu saat Tuhan menguasai dia melalui rohnya, supaya dia menyampaikan pesan bagi ketujuh jemaat. Karena itu suara Tuhan, maka tidak bisa suara itu dicegah atau tidak didengar. Penglihatan yang diterima sekarang. 7 kaki Dian Mas. Dia melihat 7 kaki Dian Mas. Ini kan simbol-simbol yang mesti dimaknai bukan dalam pengertian harfiah belaka. Apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian emas. 7 kaki Dian emas. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wah, ini bahasa simbolik semua. Baru dari awal, penglihatan awal saja sudah cukup sulit memahaminya. Tetapi nanti ada penjelasan. 7 kaki Dian emas yang dimaksud adalah 7 jemaat. Seorang serupa dengan anak manusia ini merujuk kepada kitab Daniel dalam Perjanjian Lama. Anak manusia adalah sosok ilahi yang menolong umatnya. Jadi kalau demikian, tentu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus sendiri. Mengenakan jubah yang panjangnya sampai ke kaki. Jubah yang panjangnya sampai ke kaki itu adalah pakaian imam besar. Kalau begitu, kedudukan sang anak manusia itu juga berperan atau berfungsi sebagai imam. Nah, kalau begitu harus ingat, imam itu apa? Oh, imam itu adalah perantara orang lain. Demikian, dia yang mengenakan jubah yang panjangnya sampai ke kaki, itu adalah perantara antara manusia dengan Allah. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Nah, ini mengingatkan ungkapan dalam kitab Daniel mengenai yang tua. Yang tua itu sebenarnya Allah Bapa sendiri. Jadi kalau begitu, kedudukan Kristus itu sebagai Allah Trinitas ya sama dengan kedudukan Bapanya sendiri. Matanya bagaikan nyala api, melukiskan bahwa pengamatan Allah atas kehidupan umatnya itu tidak bisa ditutup-tutupi. Artinya Allah melihat, Allah mengetahui, dan tidak mungkin orang menyembunyikan diri daripadanya. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga di dalam perapian. Ini juga satu lukisan yang menunjukkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan. Suaranya bagaikan desau air bah. Ini diambil juga dari
kitab Yeremia yang menandaskan bahwa suara Allah untuk menggambarkan begitu dahsyatnya firman Allah sering diilustrasikan sebagai desau air bah. Di tangan kanannya memegang 7 bintang, sedangkan 7 bintang itu adalah para pemimpin jemaat di 7 jemaat. Dengan demikian maka Tuhan Yesus itu sendiri sesungguhnya yang memegang para pemimpin jemaat. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Pedang tajam bermata 2 ini simbol dari kekuasaan. Pada satu pihak kekuasaan untuk memerintah, tapi pada pihak lain kekuasaan untuk menghakimi. Jadi kalau begitu firman Allah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri itu berfungsi untuk menunjukkan kuasa Allah, tapi sekaligus juga menunjukkan kuasa Allah untuk menghakimi. Nah, kemudian setelah Yohanes diberi penglihatan itu dan diutus menyampaikan kepada ketujuh jemaat, maka dia tersungkur. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah ini semuanya simbolik itu, tetapi isinya adalah jaminan pemeliharaan dari Dia yang telah bangkit untuk hambanya. Pada waktu itu untuk Yohanes, tetapi sesungguhnya jaminan seperti ini berlaku juga untuk setiap orang percaya. Jangan takut. Ucapan jangan takut ini menunjukkan bahwa saat itu Yohanes dalam keadaan takut. Tapi stop, sekarang jangan takut lagi. Sebab Allah sendiri yang memeliharanya. Aku adalah yang awal dan yang akhir, berarti menunjukkan kekekalannya. Dan yang hidup, yang senantiasa hidup. Dan untuk Tuhan Yesus, yang pernah mengalami kematian tetapi kini bangkit, bahkan bangkit sampai selama-lamanya, oleh sebab itu, dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini sulit untuk dipahami secara harfiah, nggak bisa. Karena apa? Ini dilatar belakangi oleh gagasan perjanjian lama. Bahwa dunia orang mati itu ada di bawah bumi. Dan si penjaga, si penguasa maut, yaitu iblis, itu pemegang kuncinya. Barang siapa mati, itu dijaga oleh iblis supaya tidak lagi bisa keluar dari kerajaan maut itu. Tetapi sekarang, semua sudah dirampas oleh Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada lagi maut yang ditakuti bagi orang percaya. Dan kerajaan maut pun tidak akan mampu mengikat orang percaya. Nah, ini yang menjamin kehidupan Yohanes sekalipun dengan tugas yang berat, dengan penglihatan yang harus disampaikan kepada ketujuh jemaat. Dia diutus. Setelah dinasihati, jangan takut, aku ini menyertaimu. Aku ini siapa? Aku yang awal dan yang akhir, yang pernah mati dan bangkit, yang meniadakan sengat maut, dan seterusnya. Sekarang diutus. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Jadi 7 bintang adalah 7 malaikat. Bukan malaikat pelindung jemaat, tetapi malaikat di sini merupakan metafora untuk pemimpin jemaat.
Dengan kata lain, Kristus menunjukkan bahwa dia memegang para pimpinan jemaat itu. Dan kepada mereka juga nanti pesan-pesan yang disampaikan kepada Yohanes harus disampaikan kepada mereka. Ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Nah, diutus sekarang memperingatkan para pemimpin jemaat dan juga pada jemaat-jemaat. Nah, ini sangat fragmental yang saya cuplikin, sebab tidak mungkin kita melakukan penafsiran secara total dari kitab Wahyu, karena waktunya tidak memungkinkan. Ini hanya contoh-contoh. Nanti selengkapnya Bapak Ibu boleh membaca pada naskah yang sudah saya kirimkan. Apa sih yang dimaksud kerajaan 1000 tahun? Banyak orang yang mempercayai ini artinya itu real gitu. Benar-benar 1000 tahun. Tetapi dari garis besar pemberitaan kitab Wahyu, jelas bahwa pembicaraan metaforis mengenai kerajaan 1000 tahun atau yang disebut sebagai milenium, termasuk dalam bagian pemberitaan tentang kemenangan terakhir. Jadi dilukiskan seakan-akan terjadi penyesatan oleh si naga tua, oleh iblis. Kemudian terjadi peperangan dengan anak domba. Kemudian setelah terjadi peperangan, maka iblis bisa dikalahkan dan anak domba itu memegang pemerintahan selama 1000 tahun. Itu kisah literernya, tetapi maknanya tentu harus kita gali. Setelah iblis dikalahkan dan dilemparkan ke dalam jurang maut, ini pasal 20 ayat 1-4, maka para martir, orang-orang yang mati syahid, dibangkitkan dan memerintah bersama Kristus untuk masa 1000 tahun. Hanya dalam perikop inilah dari keseluruhan Alkitab pada pembicaraan mengenai kerajaan 1000 tahun. Di dalam bahasa Latin, bilangan 1000 itu adalah mille, dan dari sinilah muncul istilah milenium. Dari kata mille, 1000, dan annus, tahun. Artinya milenium itu 1000 tahun. Nah, kerajaan 1000 tahun yang diungkapkan di dalam kitab Wahyu sering juga disebut sebagai milenium. Sumbernya, sumber gagasan tentang kerajaan 1000 tahun itu adalah harapan apokaliptis Yahudi yang menggambarkan kerajaan Mesias akan berlangsung kekal. Itu kalau dalam Perjanjian Lama, ayat-ayat yang dirujuk. Karena pengaruh gagasan dualisme yang berkembang sejak sekitar tahun 100 sebelum zaman bersama, tumbuhlah pesimisme bahwa dunia ini bukanlah tempat yang tepat untuk periode kejayaan kerajaan Mesias. Jadi semula dalam Yudaisme itu mengharapkan nanti kalau Allah menolong dalam diri Mesias, maka Mesias itu akan menegakkan kembali kejayaan kerajaan Israel dan akan memerintah dalam waktu yang tak terbatas, dilukiskan dengan 1000 tahun. Tapi kemudian dalam perkembangannya terjadi revisi gagasan itu. Terutama sejak tahun 100 sebelum Kristus, mereka ada yang pesimis. Apa iya sih kerajaan Mesias itu akan terjadi di bumi? Bahkan kemudian mereka beranggapan bumi ini bukan tempat yang tepat bagi kejayaan kerajaan Mesias. Sehingga mulai ada yang berpikir kerajaan Mesias itu adalah kerajaan surgawi, kerajaan yang bersifat spiritual, dan bukan kerajaan dalam arti politis. Di kalangan umat Yahudi sendiri akhirnya ada perbedaan pendapat, walaupun mayoritas masih berpegang bahwa kerajaan Mesias itu kerajaan duniawi. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus hadir dan sebagian orang meyakini dia itu Mesias, sebagian besar yang lain masih menolak. Mereka masih menunggu
kedatangan Mesias yang sampai saat ini mereka yakini belum datang. Adanya perkembangan gagasan apokaliptik dalam Yudaisme menimbulkan usaha untuk menjembatani antara gagasan Yudaisme awal yang menantikan kejayaan Israel di bumi di bawah pemerintahan Yahweh sendiri, diperdamaikan dengan gagasan Yudaisme kemudian yang menantikan kerajaan Allah yang transenden dan bersifat universal bagi semua orang kudus yang telah bangkit, yaitu di langit baru dan bumi baru, atau dengan kata lain, kerajaan Mesias itu adalah kerajaan surgawi. Nah, dua pemikiran ini yang sesungguhnya bertentangan, kemudian berusaha diperdamaikan dengan munculnya ini gagasan tentang milenium, bahwa akan datang betul kerajaan Mesias yang jaya, yang dimulai di bumi tapi nanti dilanjutkan di akhir zaman atau di surga. Pandangan bapak-bapak gereja mengenai milenium. Banyak bapak-bapak gereja adalah penganut mileniaris. Artinya percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu benar akan terjadi secara harfiah di bumi. Kristus akan memerintah bersama orang-orang beriman selama 1000 tahun. Justinus Martir misalnya percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu benar-benar akan terjadi di bumi. Dan tempatnya di Yerusalem. Sebagai ganjaran bagi para martir setelah dibangkitkan. Papias dan Eusebius tidak jauh berbeda. Bahkan mereka membayangkan kerajaan 1000 tahun itu dengan gambaran-gambaran yang bersifat materialistik. Para teolog yang lebih kemudian, misalnya Origenes, menolak gagasan seperti itu. Artinya sudah ada pemikiran lebih lanjut. Nggak mungkin dong kerajaan 1000 tahun itu yang dimaksud adalah kerajaan duniawi. Augustinus adalah teolog pertama abad ke-5 yang berusaha memahami dengan serius Wahyu 20 ini. Ia berpendapat bahwa 1000 tahun adalah interval antara kedatangan Kristus yang pertama dengan peperangan terakhir. Pengikatan iblis selama 1000 tahun sudah terjadi sejak pelayanan Kristus di bumi. Sedangkan kebangkitan pertama dipahami sebagai kelahiran kembali orang-orang percaya secara rohani. Nah, bagaimana sebenarnya kita ini harus memahami perihal kerajaan 1000 tahun ini? Bagaimana pemikiran Yohanes penulis Wahyu ini sendiri? Rupanya bagi Yohanes Patmos, milenium bukanlah zaman mesianis yang telah dinubuatkan oleh para nabi, melainkan merupakan ganjaran bagi mereka yang setia sampai akhir, bahkan telah menyerahkan hidupnya sebagai martir untuk melawan antikris demi kesetiaan mereka kepada Kristus. Jadi tidak ada hubungannya dengan harapan Yudaisme bahwa nanti Allah akan mengutus Mesias, sosok ilahi, untuk membebaskan Israel dari penjajahan bangsa-bangsa dan akan memulihkan kerajaan Daud. Yohanes Patmos tidak bertolak dari harapan itu. Hal yang ditekankan di sini bukanlah jumlah tahun secara aritmetis, melainkan karena ketekunan dan ketahanan para martir. Maka kepada mereka akan dianugerahkan kehidupan mulia bersama Allah dan Kristus. Waktu 1000 tahun dikemukakan dalam perspektif historis penulis untuk pendengar pada zamannya yang menyimbolkan waktu yang cukup lama. Jadi bukan dalam hitungan 1000 secara aritmetis, tetapi itu simbol waktu yang cukup lama. Nah, tentang kerajaan 1000 tahun sendiri, ternyata ada berbagai macam pandangan. Yang pertama adalah pandangan amilenium. Menurut pandangan ini, kerajaan 1000 tahun sudah hadir sejak kenaikan Kristus ke surga dan telah beroperasi secara rohani. Kerajaan 1000 tahun tidak ada secara fisik lahiriah,
melainkan secara rohani. Masa sekarang ini adalah masa 1000 tahun itu. Kerajaan 1000 tahun sudah dimulai saat Kristus duduk di takhta Daud ketika ia naik ke surga. Dan akan berlangsung hingga kedatangannya yang kedua atau pada saat parusia. Dengan demikian masa milenium pada Wahyu bukanlah harfiah, tetapi hanya merupakan gambaran tentang periode waktu yang cukup lama. Ini pandangan amilenium. Menurut Sosled, ini juga seorang ahli Perjanjian Baru, sulit untuk memahami secara harfiah bahwa iblis diikat selama 1000 tahun, sebab angka-angka dalam Wahyu digunakan secara simbolis. Menurut Led, 1000 itu kan sama dengan 10 pangkat 3, suatu waktu yang ideal. Jadi dalam konsep amilenium, angka 1000 dipahami sebagai angka figuratif untuk menunjukkan kegenapan waktu Tuhan yang tidak diketahui. Ini pandangan amilenium. Pandangan premilenium dispensasional. Premilenium itu sendiri terbagi ada premilenium dispensasional dan premilenium historis. Menurut pandangan premilenium dispensasional, Kristus akan datang yang kedua sebelum terjadinya kerajaan 1000 tahun. Mereka berpendapat bahwa parusia akan terjadi 2 kali. Pertama, Kristus akan datang secara rahasia untuk orang percaya dan membawa semua orang percaya ke awan-awan atau ke angkasa atau rapture. Nah, ini juga ada sekarang ini yang selalu mempersoalkan kapan kita ini terangkat gitu. Itu dilatar belakangi oleh gagasan premilenium dispensasional. Bahkan waktu terangkat itu kira-kira 7 tahun. Nah, kedatangan Kristus kembali yang kedua, Kristus akan datang bersama orang-orang percaya ke bumi, dan bersama Kristus mereka akan memerintah di bumi selama 1000 tahun lamanya. Pada masa ini, iblis akan diikat selama 1000 tahun. Setelah masa 1000 tahun ini selesai, iblis akan dilepas untuk waktu yang singkat, tetapi Kristus akan segera memusnahkannya. Lalu turunlah langit baru dan bumi baru. Selama masa pengangkatan tersebut akan terjadi aniaya hebat di bumi. Ini pandangan premilenium dispensasional. Sekarang pandangan premilenium historis. Menurut pandangan premilenium historis, kerajaan 1000 tahun itu berarti harfiah. Dan kebangkitan yang pertama yang disebut dalam Wahyu 20 ayat 6 adalah kebangkitan tubuh. Penganut pandangan ini juga berpendapat bahwa pada masa sebelum milenium akan terjadi siksaan dahsyat, kekacauan dunia, dan penderitaan yang hebat. Namun pada saat keadaan yang paling buruk ini, Kristus akan datang ke bumi dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan orang-orang percaya akan memerintah bersamanya. Menurut pandangan ini, masa tersebut adalah masa yang penuh damai dan kebenaran selama kurun 1000 tahun itu. Pandangan ini mempercayai bahwa kebangkitan orang mati akan terjadi 2 kali. Yang pertama terjadi pada permulaan parusia, yaitu pada awal milenium, dan kebangkitan yang kedua akan terjadi pada akhir milenium. Pandangan post-milenium. Nah, ternyata pandangan tentang 1000 tahun ini sendiri bermacam-macam, Bapak Ibu. Menurut pandangan post-milenium, kerajaan 1000 tahun akan hadir nanti secara fisik di bumi setelah kedatangan Yesus yang kedua. Hal itu akan terjadi setelah Injil diberitakan di seluruh bumi, seperti dikatakan dalam Matius 24 ayat 14 itu. Dalam Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, pandangan post-milenium didasarkan pada
perkataan Tuhan Yesus di Matius 24 ini. Menurut pandangan postmilenium, dunia yang sekarang ini akan semakin berubah seiring dengan semakin menyebarnya Injil dan semakin banyaknya penduduk dunia menjadi Kristen. Kejahatan memang tidak hilang sama sekali, tetapi makin berkurang, sehingga mencapai titik minimum. Keadaan ini adalah sebagai akibat semakin berubahnya hati manusia di bumi. Segalanya semakin baik. Segala permasalahan yang terjadi akan diselesaikan. Masa inilah yang secara metaforik disebut sebagai milenium. Kedatangan Kristus kedua kali akan menutup masa milenium itu. Barulah setelah itu terjadi kebangkitan orang mati dan penghakiman terakhir. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan ini, kita sadar pandangan tentang kerajaan 1000 tahun itu pun ternyata sangat beragam. Nah, soal pengangkatan sekarang. Kenapa kedatangan Kristus yang kedua sering dihubungkan dengan pengangkatan? Satu-satunya ayat yang secara tidak langsung berbicara soal pengangkatan itu hanya Wahyu 11 ayat 2. Itu pun hanya terkait dengan Musa dan Elia sebagai dua saksi Kristus. Dalam kitab Wahyu tidak ditemukan pembicaraan khusus dan langsung mengenai pengangkatan itu. Sekalipun demikian, banyak orang yang menghubungkan masalah pengangkatan itu dengan kerajaan 1000 tahun atau milenium yang akan berlangsung setelah terjadinya parusia sebagaimana diuraikan dalam Wahyu 20. Namun seperti telah dibahas sebelumnya, penafsiran tentang milenium itu sendiri beragam, termasuk pandangan amilenium yang menolak pemahaman harfiah atas kerajaan 1000 tahun. Keyakinan terhadap pengangkatan itu juga sering dihubungkan dengan kesusahan besar yang akan terjadi. Pandangan ini pun juga berbeda-beda. Artinya, pengangkatan dan kesusahan besar ini berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa rapture, pengangkatan itu terjadi sebelum terjadinya malapetaka besar di bumi. Ini yang disebut sebagai pandangan pre-tribulasionis. Seperti dinubuatkan dalam Daniel 12 ayat 1, Matius 24 ayat 21, sebelum akhir zaman tiba. Sebaliknya, para penganut post-tribulasionis berpendapat bahwa pengangkatan itu akan terjadi setelah terjadinya malapetaka besar. Jadi setelah malapetaka besar berakhir, baru terjadi pengangkatan. Kaum dispensasionis berpendapat bahwa secara periodik Allah akan memperbarui perjanjian dengan umatnya. Berarti kalau begitu pengangkatan itu juga akan terjadi secara periodik. Itu hubungan antara rapture atau pengangkatan dengan dengan terjadinya kesengsaraan besar. Nah, berikutnya adalah tentang langit baru dan bumi baru. Ini juga banyak sekali diperbincangkan di antara umat Kristen. Ini diambil dari Wahyu 20 sampai 21 sebenarnya. Gagasan tentang langit baru dan bumi baru harus dipahami dalam perspektif kerajaan Mesias yang sering disebut kerajaan 1000 tahun itu. Artinya, langit baru dan bumi baru itu berhubungan erat dengan kerajaan Mesias. Setelah iblis dikalahkan, maka seluruh ciptaan akan berada di bawah tatanan kerajaan Mesias. Secara kualitatif, pola hidup lama di bawah kuasa iblis kini diperbarui. Dengan demikian yang terjadi bukan penggantian langit dan bumi ini yang lama, melainkan regenerasi. Maka dalam bahasa Yunani yang kata kerja yang digunakan adalah palingenesia. Itu artinya penciptaan kembali, atau restorasi, atau renovasi langit dan bumi yang lama secara kualitatif. Yang restorasi itu adalah kualitasnya. Jadi bukan berarti bahwa langit dan bumi yang kita pijak ini
akan ditiadakan dan kita dipindahkan ke galaksi yang lain. Bukan. Tetapi secara kualitatif, kehidupan umat manusia ini diperbarui. Kerajaan Mesias telah merestorasi dan merenovasi seluruh ciptaan dengan memberlakukan tatanan surgawi yang secara simbolik digambarkan dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 13 itu. Nah, demikian juga Yerusalem baru. Yerusalem sejak dalam perjanjian lama disebut kota kudus sebenarnya. Nah, saat ini gagasan kota kudus itu dikenakan dalam pengharapan sehubungan dengan langit baru dan bumi baru. Jadi ada yang berpikir bahwa Yerusalem baru turun dari surga itu dalam pengertian harfiah. Tapi sebenarnya bukan demikian. Melainkan kondisi dan situasi, relasi umat Allah dengan Allahnya diperbaiki. Setelah melihat langit baru dan bumi baru, Yohanes Patmos melihat kota kudus Yerusalem yang baru. Turun dari surga, dari Allah. Nah, dulu kok jadi terpencet. Ya. Ya, sampai ini tadi. Kata Yunani kaine itu baru. Berarti baru dalam kualitas, kontras dengan yang lama yang sudah usang. Karena yang baru lebih baik, lebih unggul. Yerusalem duniawi digantikan dengan Yerusalem baru, yang dimaksud adalah Yerusalem surgawi, yang tidak dapat hancur, yang tidak memerlukan penjaga manusiawi. Yerusalem baru bukan dalam arti harfiah, melainkan merupakan metafora dengan makna spiritual. Ya, demikian Bapak Ibu, cuplikan-cuplikan karena kita tidak mungkin membahas seluruh simbol-simbol dalam kitab Wahyu yang sebagian berisi nubuat, tetapi sebagian besar yang lain justru berbicara masalah konkret yang dihadapi oleh jemaat. Ya, perkenankan saya stop share. Silakan Mbak Eja, kalau mau diskusi silakan. Oh, baik, sudah ada yang raise hand, Pak Alfred. Monggo Pak, boleh di-unmute ya. Baik, terima kasih. Ya, Terima kasih Pak. Kak Eja. Pak Bambang, saya kalau dengar ini rasanya kok makin pusing ya. Dalam arti, memang kalau secara ilmiah ini penggaliannya luar biasa. Saya merasa baru bisa mengerti kok begitu ya, bisa diartikan dengan berbagai pandangan, berbagai sisi, berbagai segi. Cuma persoalannya sekarang kalau sebagai orang yang beriman, orang percaya yang kepingin percaya, dengan banyaknya pandangan-pandangan tersebut, harus bersikap apa? Harus milih yang mana ini Pak, yang dianggap kita boleh imani dan akan jadi pada diri kita kelak, itu kita mesti apa ini Pak? Apakah kita nganggap, aduh terlalu nggak usah dipikirin lah, atau bagaimana? Terima kasih, hanya itu aja. Terima kasih Pak Alfred. Terus ya Mbak Eja? Mau dijawab dulu boleh Pak? Ya. Jadi ini satu kesulitan Pak Alfred, sebab kita tidak bisa mengatakan mana yang paling benar. Tetapi dalam rangka pertumbuhan iman kita, kita tidak bosan-bosannya senantiasa belajar. Dan ketika belajar mengasihi Tuhan, sama seperti perintah Tuhan Yesus sendiri, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu antara lain. Nah, oleh sebab itu, menjadi Kristen, ini sebenarnya juga harus berpikir tidak habis-habisnya untuk menggali kekayaan hikmat Tuhan itu. Jadi pada satu sisi kita tidak pesimis karena banyaknya pendapat, sebaliknya kita juga harus optimis dengan akal budi kita mengasihi Allah, dan secara iman kita percaya Roh Kudus akan menyertai kita ketika kita belajar mencari kebenaran itu. Nah, jadi di tengah banyaknya pendapat, kita jangan jadi pesimis.
tetapi kita justru dituntut untuk aktif menggunakan akal budi dalam mencintai Allah. Nah, ketika kita menggunakan akal budi, maka kita harus memahami firman itu secara bukan hanya harfiah, literer kita baca terus, oh mungkin ini maksudnya, bukan. Tetapi kita menggali sedalam-dalamnya sampai mencoba mengungkap latar belakang dari setiap teks Alkitab itu. Dan dari sana kita akan dituntun untuk menemukan mana sih sesungguhnya pendapat yang paling, ya boleh dikatakan paling mendekati kebenaran, paling bisa kita percaya dan membangun iman kita. Nah, memang di dalam mempelajari seperti ini, subjektivitas kita tidak bisa dinafikan. Setiap orang punya subjektivitas, sehingga tidak ada orang yang bisa memahami firman objektif 100%. Pasti ada pengaruh dari perseorangan yang membaca firman itu. Namun, subjektivitas kita itu kita minimalisasi dengan cara mengutamakan rekonstruksi atas teks itu dengan mengesampingkan prasangka kita. Mengesampingkan bukan meniadakan, karena tidak mungkin ditiadakan. Ini suatu pergumulan yang sangat sulit, Pak Alfred. Baik bagi para teolog, para pemimpin jemaat, terlebih lagi bagi anggota jemaat. Oleh sebab itu, fungsi dari seperti PTJ ini misalnya, mengajak jemaat untuk mempergumulkan secara serius bagaimana sih kita mencoba mendengar dan memahami firman Allah itu. Demikian Pak Alfred, tidak gampang itu. Maaf kalau boleh saya, karena sekarang ini kan kalau yang ini masalah masalah akan datang wahyu. Sementara kalau sekarang ini kan ada orang juga yang memahami firman secara letter, ada yang memahami firman secara kiasan-kiasan. Nah, itu kemudian terjadi di antara pendeta pun saling tuding sebagai kamu sesat kalau caranya begitu. Nah, ini kita jadi sebagai orang yang harus memegang satu paham atau satu cara untuk melihat masalah ini dari sisi keimanan. Apakah cukup kita nangkap garis besarnya saja sebagai yang penting apapun yang terjadi kita harus sabar, kita menantikan bagaimana Tuhan akan menjadikan. Yang jelas kita harus tetap mengasihi Tuhan, setia sampai akhir. Bagaimana bentuknya nanti itu biarlah itu menjadi kehendak Tuhan. Iya, pada batas tertentu seperti dikatakan Pak Alfred. Tetapi karena iman kita ini juga harus bertumbuh, bukan iman yang stagnan, maka kita harus selalu mencari dan tidak bosan-bosannya mencari, menggali hikmat Tuhan yang tersembunyi di dalam firman-Nya itu. Maka dari itu jangan pernah puas, Pak. Itu tanda iman yang bertumbuh kalau tidak puas itu. Tapi kalau sudah puas dan merasa sudah final dan paling benar, atau sudah katam, ini malah berbahaya, Pak. Berarti imannya mandek. Begitu, Pak. Begitu, Pak Alfred. Ya, saya boleh, Pak Bambang? Silakan. Ya, tadi yang disampaikan Pak Bambang, kalau bagi saya ya, menolong kita untuk melihat kerangka wahyu itu dengan ketika membacanya kita nggak bingung karena terlalu banyak simbol gitu ya. Dan bahkan saya sampai remaja itu sama angka 666 takut loh. Jadi apalagi kalau dipakai ada kelompok-kelompok Kristen yang suka jadi menakut-nakuti dengan angka itu gitu. Padahal ketika seperti tadi yang disampaikan Pak Bambang itu untuk menunjukkan sebuah kejahatan atau penguasa yang sangat jahat sebenarnya. Kaisar Nero tuh yang sampai memburu-buru orang terus menghabisinya gitu ya.
nggak tanggung-tanggung kejahatannya. Jadi untuk menggambarkan sebuah satu kekuasaan yang sangat jahat di kehidupan orang beriman saat itu, gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kadang-kadang sampai saya remaja tuh masih tuh. Bahkan kalau sekarang juga orang-orang Kristen nih sampai sekarang masih ada yang kalau melihat misalkan ada plat mobil B6666 apa gitu ya, wah ini gitu ya, jadi apa antikris gitu ya. Atau ada dulu sempat isu-isu misalkan benar nggak sih nanti kalau sampai chip-chip atau angka-angka untuk kode-kode tertentu aja dibahas seolah-olah itu antikris gitu. 666 itu padahal dulu itu pengkodean aja untuk menunjuk seseorang. Kayak sekarang lah kalau ngomongin politisi siapa gitu Mr. Jack gitu misalkan ya, orang ngerti oh itu siapa gitu, atau ngomongin ya ada kode-kode untuk menunjukkan sesuatu gitu. Menurut saya malah ketika kita mendalami hal-hal yang tadi begitu banyak simbol-simbol ya, ada yang merujuk ke PL, ada yang memang ke budaya yang saat itu gitu ya. Itu malah menolong kita untuk wow gitu ya, Tuhan itu begitu ingin kita memahami ya itu tadi ya, bahwa di tengah kondisi yang sangat menakutkan itu dia kan menyatakan itu tadi bahwa akulah Alfa dan Omega itu. Jadi menurut saya sih nggak bertentangan antara kita mengetahui dalam arti ilmu ya Pak, ilmu kita mendalami, pemahaman kita akan Allah semakin mengenal juga Alkitab kita, tidak bertentangan dengan rasa beriman kita, justru itu mempertebal. Dan kita nggak lebih mudah lagi diombang-ambingkan gitu ketika ada yang menakut-nakutin. Paling sering apa coba ya Pak Alfred ya, zaman kita sekarang misalkan tahun 2000 zaman dulu tuh. Wah, kiamat. Terus angka-angka tertentu gitu. Kan kalau udah ngerti sebenarnya Tuhan mau ngomong apa sih di Wahyu ini, kita jadi nggak mudah gitu dimain-mainkan oleh rasa permainan rasa takut yang tidak perlu sebenarnya gitu. Justru Wahyu semakin dipahami semakin meneguhkan kita ya. Selama kita di dunia yang berat pun ya Allah Alfa dan Omega, sama seperti kata-kata Tuhan pada Yohanes, jangan takut gitu. Menurut saya sih itu ya. Jadi dan saya berterima kasih Pak untuk tadi kategori-kategori yang simbol-simbol tadi ya. Semoga peserta yang lain juga bisa memang sih harus berulang-ulang ya, memahami yang tadi kayak alfa alef bet gimel dalet hewau jayin hetet yot gitu. Semoga apa yang disampaikan Pak Bambang itu kita mau pelajari habis ini. Pasti saya yakin sih Pak Alfred pasti bingung. Kalau nggak bingung hebat banget gitu. Apalagi alfabetnya Ibrani aja mungkin ada yang baru tahunya sekarang Pak Bambang. Jadi wajar sekali bingung gitu. Tapi nanti materinya kan di-sharing tuh, dibagi, kita bisa lihat-lihat lagi gitu ya. Terima kasih Pak Bambang, saya juga sangat dibantu dengan pemaparan yang sangat sistematis tadi. Tapi ya itu ya, nggak bertentangan ya. Iman dan pengetahuan tuh nggak bertentangan. Makin mendalami Alkitab, kita akan semakin teguh justru. Gitu. Nah, dengan apa yang kita percakapkan ini supaya kita mengubah persepsi kita. Kan banyak orang yang menganggap, oh kitab Wahyu itu nubuat tentang hari kiamat. Sebenarnya kan bukan itu. Gitu. Ini jemaat konkret dengan persoalan konkret, ingin dikuatkan, ingin dihibur, ingin diingatkan supaya mereka tetap setia sampai akhir ketika harus mengalami tekanan-tekanan. Bahwa ada perspektif ke arah eskatologis, ke arah zaman akhir, ya. Tapi tidak berarti semua kitab Wahyu itu berbicara soal hari kiamat gitu loh. Justru menghadapi situasi, kondisi dunia yang real di mana orang beriman itu hidup.
semula untuk 7 jemaat itu, tapi pesan-pesannya sebenarnya juga berlaku bagi kita saat ini dan di sini. Bukan hanya memandang hari kiamat saja gitu. Itu sebenarnya kalau kita mau mengungkap kitab Wahyu dari perspektif historis kritisnya gitu, dengan menempatkan Wahyu di dalam konteks terjadinya kitab ini. Ya, tadi saya baca, Mbak Eca, Pak. dari Pak Sony ini. Iya, ada pertanyaan. Oke, jadi untuk pertanyaan Pak Alfred sudah terjawab ya. Terima kasih Pak Alfred. Untuk Pak Sony bisa saya bantu bacakan ya Pak. Nah, Pak Bambang, menurut Bapak pribadi, lebih pas pandangan teologis bahwa kita diangkat menyambut anak manusia di hari penghakiman, atau kita akan ikut dihakimi juga sebelum berjumpa Tuhan? Monggo Pak. Terima kasih. Pertama, konsep pengangkatan. Sebenarnya pengangkatan itu juga dalam arti metaforik kok. Artinya kita ini yang beriman ini kan sebenarnya diangkat sebagai anak-anak Allah, bukan soal tempat. Sama seperti surga sebenarnya kan juga bukan berbicara masalah tempat. Tempatnya itu dimanapun nggak masalah, toh. Tetapi yang ditekankan adalah terjadinya relasi antara umat Allah dengan Allahnya secara baik dan benar. Di mana ada relasi itu sebenarnya ada suasana surgawi. Maka dari itu bagi orang beriman tidak digelisahkan. Dimanapun dan kapanpun. Juga tidak digelisahkan oleh waktu. Karena berada di dalam relasi dengan Tuhan tidak harus menunggu setelah mati. Tidak. Tetapi juga sejak saat ini dan di sini. Maka bagi orang percaya, sekali lagi tidak gelisah. Di mana dan kapan kita berjumpa Tuhan, dimanapun dan kapanpun, begitu. Nah, kemudian yang berikut, kalau pengangkatan itu sebenarnya dalam pengertian metaforis dan bukan dalam pengertian literer, sekarang kalau dikaitkan dengan penghakiman, sebenarnya kita tidak lagi gelisah kok. Orang kita ini sudah diangkat sebagai anak Allah. Entah penghakiman itu kapan dan di mana terjadinya, sebenarnya kan kita ini tidak ikut di dalam penjatuhan vonis, boleh dikatakan begitu. Itu sebabnya kalau di dalam Injil Yohanes, bukan dalam Wahyu, di dalam Injil Yohanes dikatakan, loh, sudah sejak saat ini ketika orang percaya itu mengambil keputusan berpegang pada Yesus dan setia kepadanya, itu sebenarnya sudah bebas dari hukuman kok. Tidak lagi ragu orang percaya itu. Misalnya kita boleh membaca Yohanes 5 ayat 24 ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 24 itu dikatakan begini. Sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan ini terjadi bukan nanti loh ya. Ketika mendengar dan percaya, apa yang difirmankan Tuhan itu, kita yakin tidak akan dihukum. Dan kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Begitu. Dan istilah hidup dalam tulisan Yohanes, entah Injil Yohanes, entah surat-surat Yohanes, itu sebenarnya sama artinya dengan hidup kekal itu sendiri. Sama dengan selamat. Karena apa? Yang dimaksud hidup bukan sekadar tidak atau belum mati secara fisik, bukan itu. Tapi hidup itu, hidup yang sesungguhnya adalah berada dalam kondisi berelasi dengan erat dan benar dengan Allah. Itulah hidup.
Maka dari itu orang percaya itu sesungguhnya tidak turut dihukum sejak saat ini. Bukan menunggu-nunggu nanti dan tidak ada lagi kekhawatiran. Apa sih yang kita khawatirkan kalau kita ini sudah berada dalam kepastian tidak turut dihukum? Demikian Pak Sony jawaban saya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Stefanus nih Pak. Ya. Oke, saya bantu bacakan. Pak Bambang, Nero kan sudah lama wafat saat Kitab Wahyu dikirim ke 7 jemaat. Nah, mengapa nama Nero masih bisa disangkut pautkan dengan 666 meski cocok secara gematria? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Alasannya begini, Kitab Wahyu ditulis pada zaman pemerintahan Domitianus yang kejamnya luar biasa. Dan di dalam masyarakat Yunani, termasuk juga sebenarnya masyarakat Kristen di wilayah Romawi yang di luar Palestina, itu ada keyakinan Nero itu akan bangkit kembali. Dan Domitianus itu dipandang sebagai kebangkitan Nero kembali. Nero sudah jahat, walaupun sudah mati, sudah jahat seperti itu, Domitianus lebih jahat dari Nero. Maka dari itu seringkali dianggap Domitianus ini adalah kebangkitan kembali dari Nero. Dan itu sebabnya nama Nero masih sering diungkit-ungkit. Kejahatan Nero dikritik seperti binatang. Oleh sebab itu nama binatang itu adalah 666. Yang sebenarnya itu adalah nama Nero. Secara gematria. Itu alasannya. Begitu Pak Stefanus. Makasih Pak Bambang. Sama-sama. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Gideon, Pak. Nih. Ya. Pak Bambang, bagaimana kaitan antara terminologi hidup kekal dengan kerajaan 1000 tahun? Terima kasih, Pak. Iya. Ya, sebenarnya begini, kerajaan 1000 tahun tadi kan sudah kita bicarakan sekalipun bermacam-macam pandangan, tetapi bertolak dari pewartaan Yohanes Patmos sendiri, itu sebenarnya adalah metafora bahwa kelak setelah iblis itu dikalahkan dan Kristus datang yang kedua, dia akan memerintah selama-lamanya. Sekali lagi bilangan 1000 itu hanya simbol waktu yang tak terbatas sebenarnya. Jadi bukan dihitung benar-benar 1000 gitu, tidak. Tetapi kerajaan Mesias itu adalah kerajaan yang kekal. Dan kalau dikatakan orang beriman akan memerintah bersamanya, itu bukan berarti memegang otoritas sebagai pemerintah. Tapi yang dimaksudkan orang percaya dilibatkan di dalam otoritas Kristus untuk memberlakukan kerajaan Allah dalam hidupnya dan dalam kehidupan di tengah-tengah sesamanya. Memberlakukan otoritas Allah sebagai raja berarti memberlakukan kehendaknya sebagai patokan hidup, sebagai kaidah kehidupan. Memberlakukan kerajaan Allah berarti menaati segala kehendaknya, baik untuk dirinya sendiri maupun mengajak orang lain untuk memberlakukan otoritas Allah sebagai raja. Jadi, kalau demikian, karena kerajaan 1000 tahun itu bukan dalam perhitungan aritmetik harfiah, melainkan simbol masa yang tak berbatas, masa yang lama. Maka dari itu, apa kaitannya dengan kehidupan kekal? Ya sama, artinya kita hidup bersama Kristus, itu sudah memasuki kehidupan kekal itu sendiri. Tidak lagi dibatasi oleh ruang dan oleh waktu. Maka dari itu berbahagialah orang yang beriman sampai akhir, karena sesungguhnya ia berada dalam relasi yang erat dan benar dengan Allah. Dari sekarang
sampai selama-lamanya. Itulah optimisme Kristen yang tidak lagi hidup di dalam spekulasi. Dulu pernah saya katakan, kehidupan Kristen ini bukan berjuang untuk masa depan, tetapi ditarik oleh kepastian masa depan itu. Jadi hidup kita ini sedang ditarik ke arah masa depan yang sudah pasti itu. Bukan lagi secara spekulatif memperjuangkan masa depan. Siapa tahu dapat. Bukan itu. Sudah dapat kita ini. Dan sedang ditarik kepada kesempurnaan masa depan itu. Inilah optimisme kekristenan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bambang penjelasannya Pak. Sama-sama. Terima kasih. Iya, saya boleh Kak Eca. Mari silakan. Monggo Bu Dharma. Ya, saya tuh dari dulu tuh penasaran ini Pak. Tapi saya takut terlewat. Saya 2 kali nggak ikut, baru yang ini. Gambaran tentang perempuan tuh loh Pak, yang di Wahyu. Kalau tadi kan simbol-simbol tertentu merujuk ke hal-hal yang tadi digambarkan, saya sih dapat menangkapnya. Nah, saya tuh udah tentang perempuan yang disebutkan di Wahyu ini seringkali membuat saya ini sebenarnya menggambarkan siapa sih gitu ya? Iya. Kan pendeta Dharma aja bingung. Maksudnya menggambarkan siapa ya gitu? Ya nggak apa-apa, pendeta juga setiap ini boleh bingung Bu. Iya. Makanya aku bilang ayo semangat belajar bersama gitu. Ya itu aja sih pertanyaannya Pak. Kalau yang karena pernah baca yang bukunya Pak Eka Dharma itu juga yang dijelaskan Pak Bambang tadi sih bisa ini ya menangkap. Cuma yang pas tentang perempuan ini saya siapa sih sebenarnya yang mau digambarkannya gitu ya Pak? Iya, kebanyakan gune atau dalam kasus genitif gunaikos perempuan itu kebanyakan untuk menggambarkan umat secara keseluruhan, atau lebih khusus lagi adalah orang-orang percaya sebagai umat Allah yang dipandang sebagai pengantin perempuan dari sang anak domba. Jadi kebanyakan secara metaforik merujuk kepada persekutuan orang-orang beriman itu sendiri. Jadi bukan dalam artian harfiah betul-betul perempuan, tetapi dalam pengertian metaforik, Kristus sang anak domba itu adalah mempelai laki-laki. Dan umat Allah yang setia itulah mempelai perempuan. Dan perempuan seringkali dipergunakan untuk menggambarkan umat Allah secara keseluruhan. Sebenarnya ini sudah bukan asing lagi, sebab gambaran ini juga diambil dari Perjanjian Lama. Kan seringkali diilustrasikan Israel itu istri Allah. Artinya, Israel yang sudah masuk ke dalam ikatan perjanjian dengan Allah, sama seperti ikatan seorang istri dengan suaminya atau sebaliknya, suami dengan istrinya. Hanya sayang sekali kalau dalam perjanjian lama, si istri itu kerap kali tidak setia terhadap suaminya. Sehingga kerap kali menyimpang, meninggalkan kesetiaannya dan bersundal kalau menurut istilah perjanjian lama dengan ilah-ilah lain. Untung Yahweh itu sabar. Setiap kali nabinya memperingatkan, diutus untuk memperingatkan si istri itu. Nah, nanti kalau di dalam Amsal kerap kali diingatkan, ingatlah kamu akan cintamu di masa mudamu. Maksudnya ketika Israel sedang mengikat perjanjian dengan Yahweh, hendaklah diingat. Tapi Israel yang setiap kali jatuh ke dalam ketidaksetiaan ini, toh bagaimanapun masih dikasih oleh Allah, tetapi juga selalu diperingatkan, bahkan peringatan yang sangat dahsyat melalui kehidupan Nabi Hosea. Yang kehidupan Hosea sendiri diminta sebagai lambang umat Israel.
Ketidaksetiaan istri Hosea, karena istri Hosea itu, maaf, perempuan sundal, melambangkan Israel yang tidak setia dengan Yahweh selaku suami dalam tanda petik. Karena ketidaksetiaan itu, maka nama anak-anak Hosea pun menjadi simbol gitu kan bagi perilaku Israel itu. Siapa saja itu nama anak-anak Hosea? Lo Ruhama, Yisrael, Lo Ami. Lo Ruhama, karena kamu itu bersundal, maka Kamu tidak bukan ada umatku rahmat lagi. bagimu. Lo Ruhama. Kemudian nama berikutnya Yisrael mengingatkan bagaimana pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Israel di lembah Yisrael, dan itu meninggalkan kesetiaan kepada Yahweh sesungguhnya. Dan kalau itu tetap nekat, maka ada waktunya mereka akan ditolak, sehingga anak Hosea yang terakhir disebut Lo Ami, bukan umatku lagi. Nah, demikian Ibu, jadi perempuan di dalam kitab Wahyu kebanyakan dipergunakan untuk menyimpulkan umat Allah sebagai keseluruhan atau secara keseluruhan. Oke, ya terima kasih Pak. Soalnya kalimatnya misalkan perempuan itu melahirkan anaknya, A-nya itu besar, itu yang kadang-kadang jadi kayak membuat kita ini merujuk ke siapa ya gitu ya. Kalau misalkan anaknya A-nya kecil aja mungkin nggak menjadi bingung. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu I. Dipersilakan untuk unmute. Sudah ada yang raise hand. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam mendekati jam 9. Oh, ada Pak Charles juga. Baik. Ini Pak, Bapak atau Ibu I dulu. Pak Charles dan siapa? Saya kan rupanya nggak tertulis nama saya. Iya, hanya I ya Pak. Iya. Pak Iman. Dengan I. Iya Pak Bambang, saya sih mau ngucapin terima kasih untuk apa yang sudah dipaparkan Bapak sepanjang 3 hari. Ini menolong kita untuk melihat dan membaca Alkitab secara historis kritis. Jadi saya memahami kebingungan-kebingungan seperti yang Pak Alfred tadi sampaikan. Wah, jadi pusing. Karena memang kita sudah mendengar banyak sekali pendapat-pendapat yang begitu berbeda, dan itu seringkali masuk ke pikiran kita. Sehingga ketika kita mendengar dengan cara membaca historis kritis lalu menjadi wah bagaimana nih, kaget-kaget gitu. Dan itu memang tujuan kita sepanjang PTJ 1 ataupun juga nanti yang kedua. Hal yang membingungkan juga mungkin bisa kita lihat. Kenapa? Karena memang waktu yang menjadi kejadian saat itu yang melatar belakangi sejarah-sejarah begitu jauh dengan kita. Sehingga simbol-simbol yang tadi digambarkan, yang tadi Bapak sempat, yang memang baru sebagian saja, tidak mungkin membahas semua Wahyu itu. Simbol itu banyak. Tentu sangat dipahami oleh orang-orang yang menjadi tujuan surat waktu itu, atau tujuan kita waktu itu. Tapi buat kita kan jauh, kita bingung. Nah, tetapi ini membuat kita sebetulnya harusnya menjadi terus semakin rindu untuk belajar. Ini harapan saya. Tentu kan PTJ ini kan tidak hanya selesai di sini, nanti ada PTJ 2. Nah, kita juga mungkin akan ketemu dengan kebingungan-kebingungan lain di sana. Tetapi kebingungan itu kan menandakan bahwa kita rindu untuk belajar. Mudah-mudahan bingung lalu bukan berhenti, tetapi bingung untuk terus kemudian mau tahu lagi. Itu kembali saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Bambang yang telah memaparkan, saya pikir sangat baik. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya terakhir ya Pak Charles. Boleh Pak di unmute. Ya, selamat malam Pak Bambang. Malam Pak Charles.
kata yang pertama yang saya ingin ucapkan itu adalah luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak Charles. Dengan adanya PTJ dari GKI ini membuka wawasan yang luar biasa untuk kita terhadap masalah-masalah terutama eskatologis. Memang untuk kitab-kitab wahyu ini seperti tadi Mbak Eca katakan sendiri, itu memang semua kita rasakan. Bahwa kalau kita bicarakan tentang kitab wahyu, itu adalah kitab yang membahas tentang akhir zaman, yang tentang hal-hal yang menakutkan, yang hal-hal tentang angka-angka, padahal angka-angka itu semua simbolik, metaforik. Nah, tetapi dalam 3 hari ini, kita sudah mendapati hal-hal yang bisa kita menjadi pegangan dari Pak Bambang. Karena minta maaf, selama boleh dikatakan bisa 50 tahunan lebih, kitab wahyu ini tidak pernah diutarakan secara akademis seperti yang Pak Bambang lakukan ini. Saya jujur saja, saya mencari-cari dan sedikit tertolong, sedikit sekali tertolong pada Alkitab edisi studi dari Lembaga Alkitab Indonesia. Di dalam edisi studi itu mulai sedikit-sedikit dipaparkan tentang angka 666. Angka yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Dan angka itu diucapkan sebanyak 3 kali. 6, 6, dan 6. Jadi kadang-kadang saya melihat bahwa saya berterima kasih sekali 3 hari ini, walaupun saya jujur saja 2 hari itu saya menyesal karena pekerjaan jadi tidak bisa mengikuti PTJ ini dari Jumat dan Sabtu. Jadi hari Minggu pun baru saya bisa ikut, tapi itu pun masuk agak terlambat, Pak. Nah, saya mohon supaya PTJ yang kali ini yang bagus ini, kan ada rekamannya ya. Kita memang ada bahan, ada mendapat bahannya, tetapi saya kira dengan verbal dari Pak Bambang ini kita bisa menjadi lebih jelas lagi bahwa tentang wahyu ini. Saya juga melihat bahwa seperti tadi dikatakan oleh Pak Bambang bahwa pengangkatan atau rapture ini mungkin metaforik. Ya, karena beberapa akademisi teologis sudah menyatakan bahwa sebenarnya surga yang turun ke bumi, ke dunia ini. Bukan kita yang dinaikin ke surga. Kemarin juga saya dengar dari Prof. Yoas juga sempat katakan begitu. Jadi masalah pengangkatan ini jadi banyak orang yang salah kaprah karena ketidaktahuan dalam mengupas isi dari kitab eskatologis wahyu, khususnya wahyu ini. Kira-kira itu dulu, Pak. Yang kedua adalah bahwa saya ingin bertanya, Pak, kalau kita pengen belajar tentang kitab wahyu sedikit lebih detail, kira-kira ada rekomendasi buku apa yang harus bisa kita dapati? Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih, Pak Charles. Saya boleh langsung jawab ya, Mbak Eca? Ya, silakan, Pak. Sebenarnya di dalam setiap makalah yang saya kirimkan, di situ ada daftar kepustakaannya. Dan itu semuanya berbicara soal kitab wahyu. Walaupun satu sama lain juga punya pandangan sendiri-sendiri. Tapi seperti yang saya katakan, kita mengasihi Tuhan dengan akal budi, jadi kita perbandingkan berbagai macam literatur itu, dan akhirnya kita harus menyimpulkan sendiri mana sesungguhnya yang paling tepat dari pendapat yang berbeda-beda itu. Bahkan ada yang sangat berbeda ya. Misalnya nanti kalau sudah menafsirkan Wahyu pasal 6 tentang kuda berwarna putih, wah ini ada perbedaan yang cukup tajam. Sebab ada yang mengartikan pengendara kuda yang berwarna putih itu menyimbolkan Kristus sendiri. Sedangkan yang menyuruh Kristus, lah kok Kristus menyuruh dirinya sendiri. Nah ternyata ada pendapat yang lain setelah mengupas latar belakang penggunaan metafora itu, justru si penunggang kuda putih itu malah melambangkan antikris yang sedang merongrong kewibawaan Kristus. Dan ini kan bertolak belakang sekali.
Nah, bagaimana kita harus mengambil keputusan? Kembali kita teliti dengan seksama. Mana yang paling masuk akal? Kalau secara manusiawi, secara spiritual kita percaya Roh sendiri akan menuntun kita untuk menunjukkan kebenaran itu. Demikian Pak Charles dan Mbak Eja. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Terima kasih. Oke. Wah, tadi masih ada yang bertanya terus turun lagi. Aduh, mohon maaf ini waktunya sudah jam 9. Mungkin saya boleh kasih rangkuman sedikit ya. Saya juga belajar banyak nih Pak Bambang, apalagi saya masih umur segini. Saya juga wah ternyata emang iya selama ini taunya wahyu mentang-mentang di akhir kitab terus jadi bahasannya akhir zaman gitu. Padahal sebenarnya kayak Pak Bambang tadi bilang, jadi untuk jemaat yang konkret, untuk permasalahan yang konkret juga, jadi setiap dari kita diingatkan untuk selalu setia dengan Tuhan. Terima kasih banyak Pak Bambang. Terima kasih Terima teman-teman kasih. semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Bambang. Terima Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih pendengar selanjutnya teman-teman. Pak Bambang.